Aduh, ya, oke. Ya, halo semuanya. Balik lagi sama gue. Kali ini gue akan sharing impresi ya. Salah satu IM yang sebenarnya di Indonesia ini dia nggak terlalu, bukan nggak terlalu ya, bahkan gue jarang banget ngelihat ada yang nge-share IM ini. Tapi sebenarnya kalau di luaran atau kayak di grup Headfi atau di forum Headfi gitu, itu sebenarnya cukup banyak reviewnya atau impresinya atau apapun yang nulis mengenai IM ini, karena menurut gue ini juga IM-nya sangat fun banget, cocok banget buat teman-teman apalagi kalian yang suka, suara low frekuensi gitu ya sama vokal. Ini adalah IM dari, salah satu brand dari Kinera Family, yaitu Queen of Audio atau QOE Aviation gitu ya. Dia ini punya konfigurasi konfigurasi 3 knowledge BA sama satu dynamic driver. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita, unboxing dan akan kita, akan gua share ya gimana sih impresinya tentang si IM ini gitu. Ini ada di box-nya tulisannya audio, nggak kebaca, gua nggak pakai kacamata. Apa nih? Passionate, Taste, and Ultimate Life. Anjay, keren banget nggak tuh? Terus ini kotaknya sebenarnya mengingatkan gue kalau lu lihat video gue terkait si QoE yang lain juga, yaitu si Adonis New. Ini dia kotaknya kayak landscape gini ya. Kotaknya maksudnya nggak yang persegi banget atau misalkan yang tinggi gitu ya, tapi dia lebih ke landscape. Mirip banget kayak gitu, padahal si Adonis New tuh sekarang dia kotaknya udah pakai versi yang baru, dia lebih kecil, cuman ini masih mirip sama kayak si Adonis New yang versi pertama. Memang si IM ini juga dia bisa dibilang nggak baru-baru banget ya, bukan yang tahun 2024 atau tahun 2025, tapi dia kurang lebih sekitar tahun 2023 kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak salah. Cuma dia masih diproduksi karena memang masih banyak peminatnya di luaran. Langsung aja kita unboxing. Di dalamnya itu ada apa kayak greeting cards gitu ya, si Queen of Audio. Ini ada Instagramnya, ada Facebooknya, kemudian di sini ada apa tuh frekuensi grafnya ya. Kalian bisa cek sendiri atau kalian nanti bisa search aja di Squeakling. Kemudian di sini ada specification-nya dan lain-lain gitu. Kemudian di sini IM-nya di sini udah gua ambil. Jadi kemudian juga di sini dia ada modular kabel ya. Jadi jacknya itu 3,5 mm sama 4,4 mm, lu bisa cabut pasang, bisa lu ganti. Kemudian di sini dalamnya ada si case-nya, nanti akan gua kasih lihat ke kalian. Nah, terus ini tuh tadinya si ininya nih, si siapa sih namanya? Eartips-nya. Eartips-nya tadinya di sini, cuma udah gua ambil gitu. Nah, sebelum kita ke IM dan lain-lainnya, kita bahas eartips-nya dulu nih. Nah, mungkin kalian tahu ya kalau kalian sering lihat video impresi gua tuh suka banget sama eartips-nya si Kinera Family, QOE, Siles gitu ya. Gue paling suka banget eartipsnya mereka karena menurut gue selain nyaman, terus bentuknya juga bagus, enak dipakai dan memang materialnya juga bagus menurut gue ya. Di sini dia ada dua jenis. Jadi yang jenis yang kayak gini nih, ini dia yang lebih istilahnya yang standar ya bentuknya ya. Jadi payungnya ini lumayan tinggi, dia lebar juga, tergantung size yang kalian pakai gitu ya. Terus kemudian bornya ini elastis, tapi dia termasuk bisa dibilang nggak white bore amat gitu. Jadi ya cukup lebar sebenarnya daripada, maksudnya gue pernah ngeliat eartips yang lebih narrow atau yang lebih sempit bornya, tapi ini termasuk yang ya sedikit lebih lebar lah gitu. Nah, sedangkan oh ya sorry, ini dia itu adalah eartips yang balance katanya untuk suaranya ya. Tapi to be honest gue nggak pakai yang ini karena gue lebih banyak pakai yang ini, yaitu yang buat vokal nih, buat vokal si IM ini. Ini bahannya materialnya enak banget, lembut, terus nyaman dipakai, elastis sekali dan lebih tipis gua rasa daripada yang balance ya gitu. Cuman untuk bornya sendiri ini sedikit lebih tebal gitu. Nah, kemudian ini bornya ini untuk diameternya dia lebih besar ya daripada si balance gitu. Sebenarnya gue lebih suka pakai ini dan seperti biasa karena lubang kuping gue yang besar, jadi gue selalu pakai ukuran yang terbesar gitu. Oke, ini kita kesampingan, kita taruh sini aja deh. Tar. Terus kita ambil IM-nya ya. Nah ini si IM-nya sama case-nya. Jadi case-nya kayak gini, tulisannya ada QOE-nya gini. Nah ini bahannya tuh kayak apa ya? Kayak ada feel atau tekstur kayak rajutannya gitu. Tapi ini kayaknya harusnya kulit sintetis kayak plastik gitu ya. Nah terus habis itu ini yang gue suka itu adalah dia memang kokoh ya, kokoh. Tapi sayangnya menurut gue ini agak gampang. Sebenarnya penyet tuh enggak, cuma gue khawatir kalau dipakai beberapa lama agak kurang sturdy gitu, kayak kurang pakem. Cuman so far sih yang gue pakai ini selama dia ketekennya bener ya, lurus, itu dia akan firm-firm aja gitu. Tapi kalau lu agak
menyong gini, agak nyerong gini dikit, ketekan tuh agak jadi, jelek lah menurut gua. Jadi gampang atau mudah rusak gitu. Tapi so far nih feel-nya enak banget. Kemudian nih warnanya juga cukup unik, dia putih sama si siapa nih namanya, biru dongker gitu ya, kayak biru celana anak SMP. Nih ayamnya gua ambil dulu, terus kemudian, di sini ada modular, nozzle-nya, modular jack-nya sorry. Nah ini kita cabut dulu. Nah ini, gua selalu kayak tadi gue bilang ya, gue pakai ear tips yang vokal, yang tipenya vokal. Nah ini kita bahas jacknya dulu. Ini jacknya ya, jadi jacknya itu adalah 4,4 mm sama 3,5 mm. Nah di sini kalau kalian lihat kan gue nyoloknya pakai 3,5 mm nih. Kenapa bang? Kan bagusan yang balance. Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya, gue sebenarnya untuk ayam ini gue lumayan sering make ketika gue pakai keluar rumah gitu. Dan karena ayam ini juga tidak sulit diderek, dia tidak haus power, dia tidak neko-neko lah terkait power gitu ya. Jadi gue cukup senang dengan jack 3,5 mm, apalagi lu tahu sendiri gue pakai DAP yang bisa dibilang loyo ya, si Hibi Digital M300, cukupan aja untuk suaranya, tapi gue suka karena dia portable sekali. Jadi menurut gue untuk jack 3,5 mm nggak ada masalah gitu. Nah untuk cara lepasnya gimana, lu tinggal tarik aja bang, nggak usah diputer-puter. Terus nih kayak biasa nih dia kayak ada poninya gitu ya. Poni apa sih namanya? Ya kayak ada cowaknya gitu, nih lurus nih sampai belakang. Terus nanti lu tinggal lihat aja, cocokin sama di bagian dalamnya. Soalnya di bagian dalamnya tuh kayak ada poninya gitu. Kelihatan nggak? Ya kalau nggak kelihatan pokoknya ada lah ya. Pokoknya intinya ada. Nah tinggal lu codot sampai dia masuk gitu. Jangan lu paksa karena takutnya nanti patah. Nah untuk kabelnya sendiri dia 4 braid. Nah ini sebenarnya menurut gua ini kabelnya kelihatannya kayak premium gitu ya. Premium dalam arti kualitasnya bagus. Terus habis itu dia warnanya kayak silver gitu. Bagus ya menurut gua, metalik. Terus ini dia konektornya 2 pin. Nah, cuman problemnya nih menurut gua ya, ini gua ngerasa feel kabelnya tuh agak-agak lengketan gitu, Pak. Agak-agak lengketan. Memang tidak selengket kabel SIM GOT atau kabel IM entry level ya, yang harganya di bawah sejuta, yang bener-bener lengket-lengket kabel kayak selang akuarium gitu, nggak separah itu. Tapi gua ngerasain ini yang memang agak sedikit lengket. Jadi kalau misalkan katakanlah ketika lu simpen kan lu gulung nih si IM lu ini kan. Lu gulung gitu ya, terus nanti ketika lu lepas atau ketika lu buka, menurut gua ini akan mudah sekali untuk, apa ya, agak-agak bukan kaku ya, agak-agak, eee, kusut, mudah kusut gitu ya, karena dia gampang banget lengket menurut gua. Jadi, mungkin gua agak kurang sukanya di situ, tapi untuk feel portabilitas dan lain-lainnya gua nggak ada masalah sama sekali, gitu. Kemudian kita akan bahas ayamnya. Nah, si ayamnya ini, ya seperti biasa lah ya, kalau Kinara Family tuh kalau misalkan bikin faceplate tuh nggak pernah mengecewakan ya. Ini faceplate-nya keren banget, katanya dia pakai, molding gitu, molding untuk bikinnya ya. Terus ini bahannya, plastik yang tebel, shell-shell-nya ya tipikal-tipikal, Siles atau Kinara Family ya, ini atau sama si Queen, of, Audio ini. Bahannya feel-nya enak, terus kalau, agak-agak tebel dan nggak kerasa, murahan gitu ya. Kan kadang kan kalau misalnya yang plastik itu kalau harganya murah dia akan semakin tipis gitu. Enggak, ini kayaknya si QOA ini atau si Kinara Family ini dia memang selalu maintain untuk shell-nya itu selain dia cakep juga materialnya yang bagus gitu. Jadi nggak kerasa, murah. Ya walaupun memang si ayam ini termasuk nggak murah ya, karena dia harganya kurang lebih sekitar 3 jutaan. Nah, di sini kalau kalian lihat dia dengan konfigurasi 3 BA sama 1 DD, sebenarnya menurut gua ini termasuk ayam yang bisa dibilang tidak tebel ya, tidak 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 besar menurut gua ya. Tidak besarnya gimana? Jadi memang kalau kalian lihat ini kan lumayan tebel ya, tapi ternyata enggak. Karena kalau misalkan lu pakai di kuping lu ini sama aja kayak lu pakai ayam, kalau gua bandingin sama yang lebih terkenal kayak misalkan SIM-GOT Supermix 4 misalkan gitu. Gua rasa si ayam ini agak sedikit lebih, tidak lebih tebal dari Supermix 4, sedikit lebih ceper gitu ya. Cuman yang paling menarik itu adalah menurut gua ini faceplate-nya tuh atau, lebarnya ya, ini dia tuh lebih kecil, Pak, lebih kecil. Jadi kalau misalkan gua pakai di kuping gua ya mungkin karena gua selalu infokan bahwa kuping gua besar sekali ear kanalnya. Jadi ketika gua masukin itu dia agak sedikit harus lebih dalam biar duduknya firm banget gitu. Jadi, enaknya itu adalah karena dia ada lekukannya ini dan duduknya deep banget masuk ke kuping gue, jadi nggak terlalu nyembul keluar dan nyaman banget menurut gue ya gitu.
gitu. Walaupun memang kalau kalian lihat ini secara, nozzle-nya sendiri sebenarnya ini agak cukup panjang, terus diameternya juga ya untuk ayam zaman sekarang sih ini jatuhnya average-average aja ya, dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak gitu. Menurut gue ini oke sekali, gue nggak ada masalah untuk dari sisi desain apalagi tampilannya cakep kayak gini gitu. Oke, sekarang kita akan langsung bahas dari sisi, suaranya ya, impresi suaranya ya, Bang, suaranya kayak gimana sih? Kita akan bahas dulu dari sisi bass-nya ya. Nah, si IM ini memang dia punya, fokus tonalnya itu adalah dia lebih ke arah bass sama ke arah vokal. Nah, menurut gua, dia bass-nya ini terutama untuk kita bahas mid bass-nya dulu lah. Nah, mid bass-nya ini dia punya, punchy-nya itu menurut gue lumayan tebel, punchy-nya itu lumayan tebel dan positioning-nya itu ada di depan. Jadi lu ngerasain banget punchy yang di depannya tuh enak gitu. Jadi bener-bener dengan kualitas yang bagus, dengan kuantitas yang bagus, yang pas, speed-nya pun menurut gua enak buat diajak lagu apa aja ya. Jadi kalau misalkan lu mau dengerin lagu yang santai, lu mau dengerin lagu yang lambat, menurut gue itu nggak ada masalah sama sekali, nggak akan ngerasa kecepatan atau nggak akan ngerasa kelambatan. Kayak tadi gue bilang, dengan punch yang menurut gue cukup tebel, ini akan kerasa fun banget gitu. Walaupun menurut gue untuk secara kedalamannya gue ngerasa ini tidak sampai bass head ya, tidak sampai bass head, tapi menurut gue untuk gue nih yang gue nggak gitu suka mid bass ya, karena kan kalau gue dengerin ayam mid bass yang terlalu tebel dan yang terlalu deep itu gue agak sedikit sensitif gitu, gue agak cepet pegel. Tapi menurut gue ini fun banget dan ini agak sedikit, apa ya namanya ya, tidak, again tidak bass head, tapi menurut gue ini sangat nyaman sekali untuk memuaskan orang-orang yang suka bass walaupun belum sampai level bass head. Nah, kemudian untuk sub bass-nya sendiri, nah si sub bass ini dia punya slam yang lumayan, eee, lumayan deep, tapi dia ini rumble-nya tuh pendek, Pak. Ya mungkin rumble-nya tidak terlalu pendek ya, cuman kalau menurut gue kalau misalkan slam-nya itu yang deep ya, yang dem 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 gitu. Gue berharapnya itu kan rumble-nya biasanya panjang tuh gitu, enggak, ini rumble-nya cuma dem, udah gitu aja tuh. Jadi dia nggak kerasa rumble yang berekor-ekor panjang tuh gua nggak ngerasain sama sekali. Justru menurut gua itu bukan sesuatu yang bagus atau bukan sesuatu yang jelek ya, itu balik lagi tergantung selera kalian. Tapi untuk, ayam ini, gua ngerasa itu malah jadi aspek yang bagus. Alasannya kenapa? Alasannya karena untuk positioning si bass-nya ini, itu dia tidak terlalu imersif. Tidak terlalu imersif dalam arti positioning bass-nya itu bukan terada yang di paling luar dan mengungkung semua instrumen, tapi dia tuh lebih ke yang paling luar, tapi dia istilahnya ya lebih nyamping aja lah gitu loh, posisinya nyamping aja bukan yang benar-benar mengepung gitu. Jadi gua ngerasain, apa tuh namanya, dia cukup bisa memberikan, bisa dibilang, agak sedikit lepas lah ya, agak sedikit berasa, space untuk instrumennya ini bisa bernafas gitu. Jadi menurut gua oke banget. Nah terus gua akan, jelasin kalian lebih jelas lagi mengenai imaging ini nanti di part of imaging ya. Jadi gua akan jelasin, step by step dulu dari bass ke mid dan lain-lain. Nah kemudian untuk dari sisi mid-nya menurut gua ini vokalnya benar-benar sweet banget, posisinya ada di depan agak sedikit maju gitu ya. Cuman, kalau misalkan lu dengerin lagu misalnya kayak, "Oh gue suka vokal nih," tapi gue bukan nyari, IM yang vokal bener-bener vokal sentrik banget yang bener-bener mendayu-dayu atau merdu banget, tapi gue tetep butuh vokal yang bagus. Menurut gue IM ini sangat cocok banget buat kalian karena kayak tadi gue bilang dia vokalnya cukup sweet dengan bobot yang pas, agak sedikit lebih tebal, menurut gue sangat musikal sekali ya untuk selera gue. Tapi memang kalau misalkan lu cari, vokal yang untuk ngedeliver lagu-lagu, sorry dengan vokal wanita ya, dengan yang, tone-nya sorry note-nya itu tinggi, yang bener-bener teriak, jerit, yang bener-bener, menjiwai banget, gua rasa ini, bukannya jelek, tapi untuk selera gua pribadi kayak tadi gua bilang, kalau lu bener-bener vokal lover sekali dan, memang lu mencari lagu-lagu kayak, vokal-vokal cewek, itu tetap akan berasa kurang optimal. Tapi kalau misalkan lu kayak gua, gua pengen nyari vokal yang fine aja, gua cukup vokal yang merdu, yang bagus dengan agak sedikit lebih tebel, dengan posisi yang forward, menurut gua ini sangat cocok banget buat kalian, gitu. Jadi menurut gua, nggak akan ada masalah sama sama sekali, lu nggak akan dengerin yang namanya shouty, lu nggak akan dengerin yang namanya sibilance di vokalnya, bener-bener nyaman banget untuk, teman-teman yang suka vokalan, tapi bukan yang mengejar vokal sekali
gitu. Jadi ya lu ngerti lah ya maksud gua. Nah, kalau lu nggak ngerti ya entar lu bisa tanya aja di kolom komentar, oke? Gua dengan senang hati menjawab. Kemudian di bagian, treble atau di bagian high-nya, menurut gua IM ini secara treble, dia itu bisa ngasih treble yang pas. Treble yang pas dalam arti untuk walaupun dia kan cuma pakai 3 BA sama 3 BA sama 1, dynamic driver ya. Mungkin memang untuk rentang harganya sendiri, gua rasa masih banyak IM yang punya micro detail yang lebih bagus daripada IM ini. Tapi, menurut gua ini udah lebih dari cukup untuk memberikan, micro detail yang pas untuk kategori gue ya, untuk, rentang harga si 3 jutaan ini, gitu. Menurut gua, treble-nya itu tidak malu-malu, dia bisa mengiringi semua frekuensi dengan sangat baik, memang tidak sparkling ya bahkan ya, jadi memang smooth aja, memang pas aja, tapi juga tidak terlalu kayak mundur atau tidak terlalu, dark banget gitu, enggak. Jadi memang benar-benar pas aja, gue suka banget to be honest, kayak tadi gue bilang, jadi kalau misalkan lu suka treble nih, tapi lu nggak butuh, apa ya, lu nggak butuh treble yang ngecering-ngecering banget, yang kayak nyemprot banget, lu nggak mau treble yang nyerang, ini menurut gue ini sangat cocok banget buat kalian, gitu. Nah, kemudian dari sisi clarity-nya menurut gue ini clear, gue nggak ada masalah sama sekali, micro detail kayak tadi gue bilang, untuk harga 3 jutaan memang dia ada banyak IM yang bisa lebih baik secara micro detail daripada IM ini, tapi menurut gue ini udah more than enough untuk istilahnya untuk standarnya harga 3 jutaan micro detailnya kayak gimana, ini yang menurut gue udah paling pas lah gitu. Memang tidak di atas rata-rata tapi tidak di bawah juga gitu. Kemudian untuk untuk sound station dulu ya. Nah, ini yang paling menarik nih. Kenapa tadi gue bilang kan, "Bang, ini bass-nya tadi lu bilang tidak imersif." Berarti kayak menurut gue sih kurang bagus ya, gue sukanya bass itu yang imersif gitu. Nah, berbeda sama IM ini, karena kenapa? Kayak tadi gue bilang, memang positionnya tuh bukan yang imersif, bukan yang mengungkung gitu ya. Itu ada alasannya, karena soundstage-nya ini dia bukan ke arah, horizontal. Jadi airnya itu bukan lebar yang horizontal gitu ya, bukan yang horizontal, tapi dia lebih ke dalaman, atau depth, secara vertikal ya, soundstage-nya lebih secara vertikal. Nah, impact-nya apa? Impact-nya itu adalah lu bisa ngerasain layering setiap instrumennya tuh bener-bener mantap banget menurut gua, karena kayak tadi gua bilang detailnya memang bukan yang paling detail, tapi untuk harga 3 jutaan, ya memang harga 3 jutaan yang menurut gua detailnya segini gitu ya. Lu bisa ngerasain setiap instrumen, keseparasi dengan baik, layering suaranya sangat baik sekali, sehingga buat ngedeliver lagu secara musikal tuh menurut gua, pas banget gitu, untuk gue sangat enjoy sekali untuk dengan soundstage seperti ini gitu ya. Nah, gue akan langsung nyambung ke bagian imaging. Nah, kenapa sih dengan soundstage-nya yang bisa dibilang tidak lebar, gue bilang ya biasa aja lah ya, biasa aja. Gua nggak bilang mendem juga atau gue nggak bilang sempit juga, tapi benar-benar biasa aja secara, horizontal, tapi secara vertikal dia depth-nya bagus gitu ya. Depth-nya cukup deep untuk bisa ngasih layering yang bagus kayak tadi gue bilang. Nah, impact-nya apa terhadap imaging-nya? Nah, dengan yang si sub bass-nya tadi dia punya, slam yang cukup, deep, tapi dengan rumble yang nggak gitu panjang, menurut gua dia ini jadi nggak bikin, soundstage yang sempit itu jadi kerasa makin sumpek gitu. Karena kan tadi gue bilang ya, dia dengan punch mid bass-nya itu yang gitu, yang gitu ya, yang lumayan deep. Kemudian untuk si sub bass-nya sendiri dia juga, slam-nya juga lumayan tebal gitu ya, lumayan deep juga gitu. Dia tidak memenuhi si soundstage-nya ini secara yang bisa gue bilang kan kadang kalau misalkan terlalu soundstage-nya itu nggak terlalu gede dan dia low frekuensinya itu terlalu besar, menurut gue itu akan jadi bloated ya, atau misalkan agak sedikit, mengganggu frekuensi lainnya gitu. Tapi ini enggak, bener-bener pas banget menurut gue. Itu yang pertama, terus yang kemudian yang kedua, secara vokal dan untuk low frekuensi ini posisinya tuh di depan, Pak. Jadi bener-bener kalau buat teman-teman ya seperti yang gue bilang ya, gue tuh, menurut gue orang itu rata-rata lebih suka suara yang, bassy, yang lebih banyak bass-nya dan vokal ketimbang yang treble head. Yang treble head juga ada, tapi menurut gue seluruh dunia tuh gue rasa yang paling banyak tuh lebih banyak yang lebih suka bass ketimbang treble. Jadi menurut gue untuk vokal dengan bass yang yang lokasinya atau positioning-nya itu lebih di depan, gue rasa ini bagus banget, akan banyak banget yang suka sama IM ini. Sedangkan untuk treble-nya sendiri, instrumen kayak misalkan gitar atau cymbal, itu posisinya pas, di samping, semua instrumen yang lain agak sedikit mundur, tapi kayak tadi gue bilang karena dia tidak terlalu nyemprot ya, jadi memang benar-benar pas banget untuk mengiringi semua lagu, dengan menggunakan IM ini, gitu. Nah, gue akan bahas, untuk source dulu ya. Kayak tadi gue bilang untuk source-nya sendiri memang ini IM tidak butuh, power yang besar. Jadi,
Gua rasa kalau secara power lu nggak akan butuh kayak ditarik pakai dongle apapun, gua rasa fine-fine aja. Tapi kalau untuk karakter suaranya, gua lebih prefer lu pakai source yang netral-netral aja, atau bisa yang ngasih dark background suaranya itu jadi lebih baik gitu. Kalau saran gue lu jangan pakai yang terlalu warm, karena takutnya nanti malah jadi memenuhi si soundstage-nya ini yang menurut gue tidak terlalu lebar horizontal, jadinya malah terlalu penuh, malah jadi kurang nyaman gitu. Nah, kemudian untuk kabelnya sendiri, nah ini yang paling menarik nih. Ini IEM untuk sensitivitas terhadap kabel bener-bener sensitif banget menurut gue. Karena gue coba ganti pakai kabel gue yaitu si Verus Lavender 6 sama VJC Hairs gue yang black, yang warna hitam ya, black hairs. Kemudian gue ganti juga sama efek audio 24C. Itu kan ketiga kabel itu kan sebenarnya dia punya soundstage yang cukup megah ya, yang cukup lebar, yang cukup wide. Walaupun untuk dari tiga itu memang si Lavender itu yang depth instrumennya lebih dalam, tapi secara horizontal soundstage sebenarnya dia cukup lebar juga gitu. Nah, dengan gua ganti kabel itu, ini benar-benar menurut gue ya, karakter suara IEM ini yang awalnya dengan kabel bawaannya ini agak sedikit hilang. Jadi, to be honest, gue suka IEM ini memang karena si soundstage-nya ini sama imaging ini cukup unik. Jadi gue benar-benar suka banget. Tapi dengan gue ganti kabel, jadi bagus memang. Cuma gue jadi merasa kurang unik untuk value dari IEM ini dengan gue ganti kabel. Jadi, to be honest, gue lebih prefer pakai kabel bawaannya ini gitu. Karena kalau misalnya tadi ya, kalau soundstage-nya jadi lebar, selain separasinya sudah bagus, dia jadi lebih open gitu, jadi kerasanya jadi lebih lega. Nah, itu gue kurang gitu suka karena kesan musikalitasnya tuh jadi kayak, apa ya, kurang ke-deliver buat gua gitu. Jadi, kayak misalnya vokalnya gua ngerasa jadi tidak terlalu sweet, kemudian untuk rumble sub bass-nya sendiri agak sedikit berkurang walaupun, sub bass-nya tetap ada gitu ya, slam-nya tetap dapet deep, cuman sub bass-nya sendiri ya menurut gua agak, lebih berkurang lah ekornya gitu. Jadi menurut gua again karakter, uniknya di IEM ini menurut gua agak sedikit kurang. Kemudian untuk ear tips kayak tadi gua bilang, kalau saran gua lu pakai ear tips bawaannya aja karena ini bawaannya udah bagus banget ear tips-nya untuk nge-improve vokal, atau lu kalau misalnya lu nggak terlalu suka vokal, lu bisa pakai ear tips yang bawaannya yang lain. Karena again, gua nggak mau ganti ear tips lain karena gua udah cukup suka pakai ear tips-nya si, Kinera Family ini gitu. Mungkin itu aja impresi gua kali ini. Kalau misalkan kalian suka, silakan klik like, comment, subscribe. Kalau misalkan kalian nggak suka, ya terserah kalian lah ya. Kalau misalnya kalian mau nanya apapun, akan gue jawab kalau gue tahu. Kalau gue nggak tahu, ya gue bilang nggak tahu. Mungkin itu aja impresi gue kali ini. Don't forget, percaya sama dompet kalian sendiri. Kalau kalian nggak percaya, ya nanti dimarahin sama bini lu kalau lu beli gitu. Nah gitu aja ya. Dadah semua, bye.